Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus ke dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita berangkat dari sabda Tuhan yang menegur para muridnya dengan mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Di situ suatu ungkapan bahwa mereka itu sedang pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka dalam kapal itu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka karena Tuhan Yesus tidur di sana. Tetapi dalam hati mereka, bukan hanya dalam hati tapi dalam pengungkapan mereka juga, mereka tidak yakin mereka akan selamat dengan angin topan dan badai yang sehingga air itu menyembur ke dalam perahu mereka. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Maka Tuhan Yesus menghardik mereka dengan mengatakan bahwa mengapa kamu takut dan tidak percaya? Tuhan saja sudah ada dalam perahu mereka. Kok mereka istilahnya tidak percaya, tidak memberikan kepercayaan bahwa nanti angin dan topan pasti tidak akan bisa menenggelamkan kapal mereka karena Tuhan Yesus ada di dalam tengah mereka. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Demikian juga seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita takut, kita gelisah, kita khawatir. Padahal Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kita. Kita berteriak, mengapa Tuhan itu memberikan istilahnya itu situasi yang istilahnya membuat situasi yang sulit dalam kehidupan ini, membuat permasalahan yang berat dalam kehidupan ini. Mengapa itu terjadi? Ibu, bapak, saudara terkasih, ini yang ada dalam diri kita. Kita seperti para murid itu. Walaupun Tuhan Yesus kita imani, walaupun Tuhan Yesus kita yakini, Tuhan Yesus sudah hidup dalam hati kita, tetapi kita tetap masih berteriak pada saat kita menghadapi masalah. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Padahal dengan Tuhan Yesus hanya mengatakan, "Tenanglah." Badai itu langsung reda. Demikian juga kalau Tuhan Yesus itu istilahnya itu kita memasrahkan seluruhnya kepada Tuhan Yesus, biarkanlah Tuhan Yesus itu mau bicara apa, permasalahan, situasi, beban yang menjadi kehidupan kita ini akan sirna. Tetapi sebetulnya ketegangan itu karena kita sebetulnya ribut dengan diri kita sendiri, bukan karena Tuhan. Tapi karena ribut dengan diri kita sendiri. Ada ketakutan di mana kita mau mati seolah-olah. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Maka kita sebetulnya diingatkan akan Tuhan Yesus sendiri.
bahwa supaya kita ini tetap memasrahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah ada dalam diri kita. Maka kalau kita tenang, kita akan menemukan di mana Tuhan nanti akan bersabda kepada kita. Kalau kita misalnya itu reda emosi kita akan melihat di sana bahwa di hati kita akan ada suara yang lembut yang mengajak kita untuk bisa ngudari permasalahan kehidupan ini. Kita akan bisa berpikir, Ibu, Bapak, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian sebetulnya bacaan Injil hari ini mengkritik dengan situasi kita di mana kita seringkali meributkan apa yang kita hadapi. Mengapa kita tidak jauh ke dalam hati kita? Kita mencoba mencari jawabannya. Dan di sana Tuhan akan memuaskan diri kita. Selamat merenungkan.